Perencanaan unit sedimentasi atau clarifier. Unit sedimentasi diletakkan di antara flokulasi dan filtrasi. Fungsinya adalah untuk mengendapkan flok sebagai unit pengolahan fisik, dan metode yang digunakan di dalam pengendapan di unit sedimentasi adalah metode gravitasi. Apakah ada teknik pemisahan padatan selain unit sedimentasi? Ada, yaitu dapat dilakukan secara flotasi dan sentrifugasi. Jadi dengan pengapungan atau dengan pemutaran dengan menggunakan memanfaatkan gaya sentrifugal dengan pemutaran. Pengendapan ini digunakan untuk membuang partikel-partikel seperti lanau, pasir, atau bahan-bahan flokulasi yang terapung. Kita kembali lihat alur dari koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi seperti di animasi berikut ini. Tujuan dari unit sedimentasi adalah pemisahan flok-flok yang terbentuk pada proses flokulasi melalui pengendapan secara gravitasi untuk menurunkan tingkat kekeruhan air. Pengendapan secara gravitasi dapat dilakukan dengan meningkatkan atau apabila densitas dari partikel lebih besar dari densitas air. Dan ini biasanya dilakukan di unit sedimentasi, yaitu dalam hal ini pengendapan flok, dan pada sedimentasi yaitu pengendapan settleable particle. Dan berdasarkan arah aliran terdapat berbagai bentuk. Yang pertama horizontal atau radial, kemudian vertikal, dan ada yang dengan kemiringan plat atau dengan kemiringan atau dengan plat settler. Penyisihan partikel yang memiliki rho atau densitas partikel kurang dari densitas air dilakukan secara flotasi, misalkan penyisihan minyak bebas atau free oil dari air. Fungsi dari bangunan sedimentasi adalah untuk memisahkan partikel yang terkandung di dalam air, yaitu partikel diendapkan atau pertama partikel terendapkan, kedua partikel yang sudah terkoagulasi seperti kekeruhan dan warna, kemudian ketiga adalah hasil endapan dari proses presipitasi seperti hardness, kalsium CaCO, dan besi dan mangan. Berdasarkan bentuk umum ada beberapa jenis, yaitu pertama yang ini adalah bentuk bak rektangular atau segi empat. Jadi ini bentuknya segi empat seperti ini. Ada beberapa bagian di sini. Di sini ada bak lumpurnya, kemudian ini contoh di lapangan. Ini adalah bak-bak sedimentasinya, kemudian ini adalah gambaran 3 dimensi, desain 3 dimensi. Jadi ini yang memiliki scraper mekanik ya. Kemudian yang kedua bentuk sirkular. Ini mungkin yang lebih banyak ditemukan atau di beberapa tempat ini menggunakan bentuk sirkular seperti ini, termasuk di rekanan yang kerjasama yaitu PT Krakatau Tirta Industri. Di sana menggunakan bentuk sirkular seperti ini. Berdasarkan pola aliran terhadap dari air masuk sampai air bersih keluar, ada yang sifatnya pola aliran secara horizontal settlement. Jadi untuk yang rektangular ini polanya horizontal. Jadi kalau ini adalah inflow, kemudian ini outflow, di dalam perjalanan itu ada terjadi pengendapan, dan ini di scrap atau dikumpulkan di bagian sludge hopper di sini. Dan ini alirannya horizontal atau settlementnya secara horizontal. Dari hulu ke hilir seperti itu.
Kemudian ada yang sifatnya vertical settlement, yaitu di sini adalah inflow, air keluar, air baku yang sudah mengalami flokulasi keluar, kemudian air mengalir ke bawah dan ini dialirkan ke atas, dan vlognya diharapkan mengendap di bawah. Dan ini adalah wear outletnya, dan ya ini adalah pengumpulan scum. Dan yang berikutnya adalah radial settlement. Radial settlement ini air bersih masuk dari sini, kemudian keluar, dan selanjutnya air ini akan tersebar di sekelilingnya. Jadi dia bergeraknya tidak vertikal, tapi bentuknya dia akan bergerak horizontal, tapi dia bentuknya radial seperti itu. Jadi berbeda dengan yang ini, walaupun sama-sama alirannya horizontal, tetapi di sini radial. Kemudian dalam satu unit pengendapan terhadap 3 zona, ada 4 zona. Pertama zona influent di sini, ini adalah tempat air baku masuk. Kemudian zona pengendapan di sini, di mana diharapkan pengendapan itu terjadi. Kemudian ada zona air bersih di sini. Biasanya untuk mengeluarkan air bersih dibuat seperti saluran-saluran yang di atas. Jadi diharapkan air yang sudah bersih itu ada di atas dan keluar melalui outflow seperti itu. Dan ini ada beberapa, untuk tipe rektangular seperti ini ada beberapa bagian atau beberapa elemen ya. Ini inflow, kemudian ini scraper drive atau penggerak dari scraper motor. Kemudian ini adalah tempat pengeluaran sludge menggunakan pompa nanti dari tempat penampungan sludge atau sludge hopper. Kemudian ini adalah bagian mekanis yang akan mendorong lumpur atau mendorong endapan ke sludge hopper. Aliran dari kiri ke kanan. Kemudian pergerakan flight scraper ini adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi mengarahkan ke sebelah kiri. Dan ini ada scum box, kemudian ini effluent channel. Ini sebagai contoh salah satu bentuk di lapangan. Ini adalah lantai scraper yang akan menggerakkan ini, yang akan menggerakkan flight scraper. Kemudian ini adalah flight scrapernya. Ini adalah dasar pengendapannya. Ya, dan ini adalah rangkaian dari scraper itu sendiri. Dalam bentuk 3 dimensi mungkin seperti ini agak rumit karena memang di sini ada bagian mekanik yang akan bergerak untuk melakukan scraping ya. Berikutnya ini adalah satu modifikasi dari unit dengan 2 tray sedimentation. Yang pertama adalah series, yang kedua paralel. Di sini bisa lihat inflow-nya adalah dari arah ini. Air masuk ke sini, kemudian berkumpul dulu ya di sini, dan scum-nya akan masuk di permukaan itu akan masuk ke scum straw di sini. Kemudian air akan mengalir dari sebelah kanan menuju ke kiri, di mana dia juga akan mengalami pengendapan dan melalui scraper ya di sini. Setelah itu aliran akan berputar ke atas dan akan mengalami kembali pengendapan yang kedua, sedimentasi yang kedua, dan ini juga ada scraper yang kedua sebelum akhirnya masuk ke effluent weir. Jadi ini ada 2 proses yang dilalui secara seri, dari sini dulu kemudian ke atas. Kemudian yang kedua ini adalah parallel flow, artinya di sini ada 2 aliran sekaligus secara bersamaan.
Yang satu aliran ini di sebelah atas dan yang satu lagi ke bawah. Di atas dan bawah ini terdapat dua masing-masing satu scraper yang bergerak dan akan membawa lumpur yang mengendap ke sludge hopper. Dan scum collection ini bentuknya seperti pipa yang memiliki lubang-lubang seperti ini. Ada jalan masuk ya. Kemudian ini diharapkan nanti scum yang mengapung di permukaan itu akan masuk ke sini. Jadi makanya disebut sebagai scum through, karena ada jalan masuk dari scum. Jadi ini scum itu akan masuk ke dalam scum through dan keluar melalui saluran di sebelah ujung-ujungnya. Unit sedimentasi merupakan modifikasi dari unit prasedimentasi, yaitu dengan penambahan dasar semu yang menggunakan plate settler atau tube settler, sehingga pengendapan vlog akan semakin membesar. Jadi ada tipe yang lain, yaitu menggunakan plate settler, ini seperti ini, ada plat-plat miring, kemudian ada tube settler seperti ini, dan ini akan menyebabkan kecepatan pengendapan itu akan semakin membesar, sehingga diharapkan mayoritas dari vlog itu akan jatuh ke dasar unit. Bagaimana kelebihan dan kekurangan unit rektangular? Kebutuhan areanya lebih sedikit karena bentuknya lebih memenuhi lahan ya. Jadi kebutuhan area lebih sedikit, biaya konstruksi akan lebih hemat, kemudian lebih mudah melakukan penutupan untuk mengendalikan bau, jarak tempuh aliran bisa panjang, dan ini bisa dipastikan panjang dari hulu ke hilir. Kemudian kehilangan tekanan pada inlet dan outlet akan rendah. Konsumsi daya yang rendah untuk mekanisme pengumpulan lumpur. Kekurangannya adalah beberapa titik di dalam unit akan tidak berfungsi atau akan terjadi dead space. Kemudian sensitif terhadap lonjakan aliran. Lebar unit dibatasi oleh peralatan pengumpul lumpur. Kebutuhan wear yang cukup panjang untuk memperoleh laju wear loading yang rendah. Dan pemeliharaan yang cukup tinggi untuk kebutuhan sprocket, rantai scraper, dan flight untuk pengumpulan padatan tersuspensi. Karena untuk menggerakkan flight itu hanya ada caranya menggunakan rantai dan bagian penggerak yang lain. Untuk unit sirkular, keuntungannya adalah dinding pada unit sedimentasi sirkular juga bertindak sebagai penahan beban, sehingga ketebalan dinding bisa dibuat lebih tipis. Biaya konstruksi menjadi lebih hemat, biaya konstruksi lebih rendah per unit luas permukaan dibandingkan unit rektangular. Jarak tempuh aliran juga panjang, dan menyediakan aliran area perpipaan yang lebih besar dibandingkan unit rektangular. Kemudian biaya pemeliharaannya cukup rendah. Dan kekurangannya adalah waktu detensi yang lebih rendah dibandingkan unit rektangular. Kemudian ada risiko hubungan arus pendek atau short circuiting yang tinggi. Ini maksudnya adalah dari titik masuk air atau influen tidak berputar dulu tetapi langsung menuju ke effluent wear seperti itu. Kemudian kurang di dalam pengendalian scum atau buih. Kemudian lumpur biomasa juga masih dapat lolos ke dalam effluent. Kita lihat di zona influen. Di sini ada variasi orifice, bevel, dan manifold. Ini adalah yang kita lihat di sini yang diberi tanda merah. Ini bagian ini ada tapering channel, kemudian di sini ada konkrit untuk fill di sini. Kemudian ada baffle dan ada submerged horizontal orifices. Ketika air masuk ke influen,
influent channel di sini, maka air kemudian akan disebarkan ke seluruh bagian melalui tapering channel di sini. Ini tapering channel, dan kemudian akan diteruskan melalui orifice. Ya, di sini ada orifice. Dan karena setelah keluar dari orifice, air akan menemui baffle atau penghalang, sehingga aliran itu tidak langsung lurus tetapi akan terarah ke bawah. Di sini ada berbagai variasi dari tapering channel ya. Di sini ada yang seperti ini, kemudian dia openingnya ada di bawah, kemudian ada di samping tapi di sebelah bawah. Ada yang di dasar, ada juga yang melalui overflow di atas, influent weir seperti ini. Kemudian ada juga seperti menggunakan baffle-nya itu yang sudah memiliki multiple opening. Jadi baffle-nya tidak pejal tapi dia ada perforasi, lubang-lubang seperti itu. Jadi aliran masuk ke tapering channel dan dia langsung diteruskan melalui baffle yang memiliki lubang-lubang. Variasi berikutnya adalah menggunakan pipa manifold yang kemudian di sini ada nozzle ya. Ada nozzle lateral yang akan menghadapi penghalang baffle, kemudian diteruskan ke bagian berikutnya di unit sedimentasi. Dan ini juga contoh atau potongan dari sisi lain untuk lateral dengan orifice. Ini manifoldnya dan ini lateral. Yang kecil ini adalah lateral dengan orifice. Jadi kalau kita lihat di keseluruhannya, ini bentuknya seperti ini. Yang kita bahas tadi adalah bagian di sini yang bisa sangat bervariasi. Kemudian setelah melewati baffle, ini aliran akan terus melalui proses sedimentasi keseluruhan, dan ini adalah bagian yang akan digunakan untuk mengumpulkan air yang sudah mengalami sedimentasi. Jadi diharapkan yang sudah jernih di sini atau dengan kekeruhan yang sudah bisa diterima. Pada zona inlet, kecepatan aliran harus dibatasi kurang dari 0,3 meter per detik untuk menghindari turbulensi yang dapat meruntuhkan bentukan vlog. Kemudian aliran inflow didistribusikan melalui saluran yang dilengkapi dengan 3 opsi. Yang pertama ada bisa submerged port. Jadi ini submerged seperti ini, ya terendam. Bisa juga dalam bentuk overflow yang tadi, ya yang seperti ini overflow. Kemudian bisa juga membentuk circular manifold yang memiliki lubang-lubang lateral atau lubang-lubang orifice di sini. Kemudian kecepatan pada saat melintasi orifice itu antara 4,5 sampai 9 meter per menit pada aliran debit rata-rata. Jarak spasi antar dinding saluran pembawa dan dinding yang memiliki orifice 1 sampai 2 meter dengan jarak maksimum 3 meter. Kemudian baffle dipasang di depan dinding orifice dengan jarak 0,6 sampai 0,9 dengan ujung bawah baffle sekitar 15 sampai 30 cm di bawah orifice, dan bagian ujung atas baffle berada sekitar 5 cm di bawah permukaan elevasi muka air debit rata-rata. Yang berikutnya adalah zona effluent. Zona effluent ini ditempatkan di bagian atas dari unit sedimentasi. Bentuknya air itu akan dikumpulkan dalam menggunakan weir seperti ini. Jadi air di luar itu akan air di luar weir atau di luar launder ya istilahnya ya. Ini atau talang seperti itu. Ini akan masuk melalui V-notch di sini, weir, ke dalam saluran ini, kemudian akan dikumpulkan
Kalau kita lihat gambarnya di sini akan berkumpul di setiap saluran, kemudian menyatu di saluran untuk efluen air bersih di sini. Jadi seperti itu bentuknya. Variasi konfigurasinya bisa juga macam-macam. Untuk weir, launder, duffel, dan manifold, ini variasi konfigurasinya ada yang seperti ini. Jadi ada lateral, kemudian ini manifold, atau ada ya ini ada pengumpul gitu ya. Kemudian ini ada lateral, ini pengumpul, kemudian ada yang bentuknya seperti ini yang seperti ini, horizontal, jadi tidak tidak seperti yang pertama. Dan ini akan dikumpulkan di sini dan dilanjutkan lagi ke saluran efluen. Ada juga yang bentuknya sirkuler atau berada di sekeliling. Jadi saluran untuk pengumpul air bersihnya, laundernya itu ada di sekeliling dari bak sedimentasi. Ada juga yang bentuknya hanya berjajar seperti ini, kemudian langsung dikumpulkan di luar bak sedimentasi. Dan ada juga yang bentuknya bukan seperti weir, tapi dia menggunakan orifice. Jadi seperti ada lubang-lubang masuk ke dalam saluran. Kemudian dia dikumpulkan dan dialirkan ke saluran keluaran atau saluran efluen. Pada zona outlet diharapkan tingkat kekeruhan ini kurang dari 5 NTU dan hanya mengandung vlog kecil yang belum mengendap. Aliran efluen didistribusikan melalui saluran yang dilengkapi dua opsi. Yang pertama overflow rate, jadi seperti tadi yang dicontohkan. Kemudian yang kedua adalah submerged orifice pada manifold seperti ini. Jadi ini ada yang bentuknya overflow seperti ini, apapun bentuk jaringannya. Jadi ini overflow, ada yang menggunakan orifice. Kemudian weir yang digunakan adalah V-notch 90 derajat, hampir pada semua unit sedimentasi. Launder effluent akan mengumpulkan dan menampung air limbah atau air bersih yang terjatuh bebas dari bagian V-notch pada weir untuk dialirkan ke bak penampung di zona outlet. Loading rate dari weir sebesar 250 meter kubik per meter per hari pada debit kurang dari 44 liter per detik atau 375 kubik per meter per hari pada debit 4,4 liter per detik. Bagaimana mekanisme sedimentasi dapat digambarkan dalam skema berikut ini. Yang pertama ini adalah apabila terjadi suspensi masih terjadi suspensi secara seragam. Nah, kemudian ini adalah ketika mulai terjadi pengendapan. Jadi di sini mulai terjadi ada 4 zona, ada zona air yang bersih, clear, zona pengendapan, di sini mulai terjadi pengendapan. Zona pengendapan, kemudian ini zona transisi, dan ini adalah partikel yang mengendap. Dan apabila pengendapan sudah terjadi secara sempurna, maka B dan C ini akan hilang menjadi gambar di yang C ini. Jadi hanya ada A, yaitu air bersih, dan pengendapan ini yang diharapkan terjadi pada unit sedimentasi. Dan kalau kita lihat hubungannya antara waktu dengan konsentrasi ya untuk air bersih, maka makin lama itu konsentrasi pada air bersihnya tentunya akan berkurang. Konsentrasi ini tentunya kaitannya dengan pengotor atau pencemar di dalam air yang sedang diolah. Kemudian zona pengendapan, ini yang terutama adalah partikel vlog yang mengendap tidak dipengaruhi oleh kecepatan aliran. Jadi kalau sudah mengendap, ya dia diam saja di situ, dan dia juga tidak apalagi mengalami pemecahan seperti itu. Kemudian kecepatan pengendapan vlog merata di seluruh bidang pengendapan. Dan secara ideal harus diasumsikan bahwa partikel vlog yang sudah mengendap tidak terangkat kembali. Jadi kalau sudah jatuh, dia tidak terangkat kembali, sehingga desainnya memang harus bisa seperti itu. Bagaimana kecepatan
di dalam zona pengendapan tersebut ini ada kecepatan yang harus diperhatikan atau didesain, yaitu kecepatan pengendapan horizontal dan kecepatan pengendapan horizontal kritis, ada VH dan VC. Ini ada hitungannya tergantung dari debit, kedalaman aliran dan panjang. Kemudian kritisnya adalah ini tergantung dari beberapa parameter di sini. Bagaimana variasi pola aliran di zona pengendapan ini tergantung dari desain yang digunakan. Misalnya di sini yang pertama adalah aliran inflow masuk dari sini dan langsung ketemu baffle, sehingga aliran akan berubah arah menjadi ke bawah seperti ini, kemudian menuju ke melewati scam baffle di sini. Jadi diharapkan buih atau scam itu akan tertahan di sini, tidak ikut ke effluent launder, effluent wear. Kemudian yang diharapkan, karena kita sudah mendesain kecepatan dengan cukup baik, maka akan terjadi pengendapan di zona ini. Jadi diharapkan memang semua yang ada di dalam ini akan padatannya akan mengendap semua dan buihnya akan tertahan di baffle. Ini alirannya seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan sistem baffle-nya yang berlubang-lubang, jadi aliran dari sini masuk, kemudian karena dia tidak pejal seperti yang sebelumnya, maka di sini aliran akan keluar dari lubang-lubang sehingga akan tersebar seperti itu. Ya, tersebar. Kemudian di sini sama juga ada scam baffle harus dibuat karena buih tidak boleh lewat sampai ke hilir, dan disinilah nanti akan dilakukan pengumpulan scam atau buih. Dan aliran selanjutnya akan melalui tembok selanjutnya yang berlubang-lubang masuk ke tempat pengumpulan air effluent. Yang ketiga adalah apabila seperti yang A, tapi di sini digunakan bukan saluran, tetapi bukan launder, tapi menggunakan orifice, pipa orifice atau pipa yang berlubang-lubang. Di sini bentuk alirannya kurang lebih sama, hanya mungkin secara detail nanti akan sedikit ada perbedaan di aliran di bagian hilirnya. Dan kalau ini kita bagi ya, ini ada inlet zone, ada settling zone di mana terjadi pengendapan, kemudian ada outlet zone. Ini semuanya sama, jadi masing-masing harus didesain dengan sebaik-baiknya. Kemudian zona lumpur. Zona lumpur sebetulnya masih juga bisa dimodifikasi apabila kita bisa mendesain untuk memisahkan antara lumpur yang kasar, yang sedang, dan yang halus. Ini bisa dibuat menjadi 3 seperti ini. Ini aliran masuk, aliran keluar. Kemudian untuk yang sifatnya sirkular atau pengendapan di bawah dan bentuknya sirkular dan pengendapan di bawah, ini zonanya adalah di sini. Ini zona transisinya. Kalau kita lihat tadi di skema sebelumnya, ada zona transisi itu adalah di sini posisinya. Dan ini adalah zona pengendap, dan ini zona yang diharapkan sudah bersih. Kemudian surface overflow rate ini adalah nilai yang diekspresikan melalui pembagian antara debit aliran dan luas area permukaan dengan satuan kubik meter kubik per meter persegi per hari. Kedalaman rendah memiliki luas permukaan atau surface area yang lebih besar, sehingga tingkat surface overflow rate-nya lebih rendah. Reduksi partikel padatan kecil lebih baik. Kemudian ini adalah hubungan antara removal. Ini contoh di sini ada BOD dan ada TSS ya. Ini removal, kemudian hubungannya dengan surface overflow rate dan detention time.
Semakin besar surface overflow rate, maka removalnya akan semakin tidak efektif. Dan semakin besar detention time, maka removalnya akan semakin tinggi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dalam desain nanti adalah mengoptimalkan antara dua ini. Kemudian kriteria desain untuk dimensi unit sedimentasi rektangular itu ada panjang, lebar, kedalaman, rasio panjang dan lebar, rasio panjang dan kedalaman, dan kemudian kemiringan dasar unit. Ini ada kisarannya. Kemudian tipikal yang digunakan adalah untuk panjang 30-60, lebar itu 6-9, kedalaman adalah 3,7-4, rasio panjang lebar 4-5 dibanding 1, rasio panjang banding kedalaman 10-18 banding 1, dan kemiringan dasar unit 8%. Kita bisa lihat di sini panjang sekali, 30-60 meter. Kemudian kriteria desain kinerja unit ini apabila sedimentasi rektangular dengan proses koagulasi flokulasi, waktu detensinya adalah 4-8 jam, surface overflow rate-nya 20-40, dan wear loading rate-nya ini 250. Dengan proses softening 2-6 waktu detensinya, kemudian surface overflow rate-nya 40-60, dan wear loading-nya sama 250. Ini tadi ya, ada korelasi efisiensi TSS, surface overflow rate, dan waktu detensi. Jadi ini bisa dilihat di sini removalnya seperti apa, persentase removalnya. Jadi ini bisa dijadikan acuan nanti dalam kita mau mendesain itu surface overflow rate dan detention time itu yang kita miliki berapa, kemudian kira-kira akan mendapatkan persentase removal seperti apa. Tentunya di sini seperti tadi disampaikan, kalau surface overflow rate-nya lebih kecil, maka removalnya akan lebih efektif seperti itu. Dan kalau detention time-nya makin lama, maka removalnya juga akan makin tinggi persentasenya. Ini kembali kita lihat layout desain unit. Ini layoutnya bergabung ya antara koagulasi, flokulasi, dan ini sedimentasi. Hanya di sini sedimentasi mungkin dalam bentuk yang sirkular. Ya, ini sedimentasi tapi dalam bentuk sirkular. Kemudian desain unit yang rektangular bentuknya seperti ini. Ini adalah Ini influent pipe, kemudian influent chamber. Ini penyebaran influent channel atau tapering channel. Kemudian ini orifice, di sini ada baffle. Kemudian ini adalah aliran ini adalah aliran sampai ke hulu. Ini adalah yang akan mengalami proses pengendapan, dan skamnya atau buihnya akan dikumpulkan di mana, di sini ya, di sini. Dan sebetulnya ada ini scam baffle, kemudian scam collection box-nya di sini, dan ini adalah effluent launder dengan weir dikumpulkan di sini. Kemudian ini desain struktur influent. Ini dasar dari chamber, jadi masuknya itu dari dasar chamber. Ini influent pipe ya, influent pipe, air masuk ke sini, kemudian akan dikeluarkan melalui jalan atau yang disiapkan di sini, dan langsung ketemu baffle, sehingga aliran langsung dibelokkan ke bawah. Dan ini ukurannya sudah ditentukan, ada contohnya di sini. Kalau kita potong dari samping, bentuknya akan terlihat seperti gambar B ini. Ini adalah influent pipe-nya, kemudian aliran masuk dibelokkan oleh baffle. Kemudian ini adalah aliran atau proses sedimentasi yang terjadi di sini. Ini scraper yang akan menggeser
endapan ke sludge hopper. Ini scum baffle, kemudian ini adalah scum through, dan air bersih akan dikumpulkan di effluent launder di sini. Berikut adalah detail dari V-notch ya. Seperti tadi dilihat di ilustrasi di sebelumnya, bahwa launder itu terdiri seperti talang tapi memiliki weir-weir seperti ini banyak di sisi kiri kanannya. Bentuknya V-notch, dengan ini desainnya bisa diikuti ukuran dan dimensinya. Kemudian kalau kita ini pengumpul, kemudian ini launder yang kiri kanan tadi, dan ini weirnya. Jadi setelah dari air bersih masuk ke launder melalui weir, dikumpulkan di channel di tengah. Kemudian kalau launder dipotong dari secara melintang, ini bentuknya seperti ini, segi 4. Dan kalau kita lihat profil hidrolisnya, nanti paling tinggi itu adalah di hulu sini ya, di hulu ini, kemudian akan berkurang karena saluran pengumpulnya ada di lebih rendah, dasar salurannya lebih rendah dari launder. Seperti itu. Dan demikian akhir untuk materi ini. Terima kasih.